Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, gimana menanggapi katanya yang beredar sekarang ini akan ada pemindahan makam? Apakah Pak Haji sudah komunikasi dengan pemilik wakaf makam Pak Haji Sukri? Ya, saya dengar kemarin ada yang datang ke makam yang mau memindahkan makam. Sebenarnya saya sih udah sering datang ke makam. Kadang sekali seminggu saya datang pergi berziarah berdoa ya. Selalu omanya kan selalu memanjatkan doa buat anaknya. Kadang-kadang pagi-pagi Jumat dan kebetulan kemarin juga kan. Ya, menanggapi selentingan masalah memindahkan makam ini sebenarnya jauh-jauh hari kan sudah saya jawab. Intinya saya tidak setuju. Saya tidak sepakat. Saya telah berusaha sekuat tenaga. Artinya berbagai cara telah saya usahakan dan akan saya coba lagi. Namun demikian, jika seandainya usaha saya ini gagal, ya itulah yang terbaik buat Tuhan. Itulah yang terbaik dari Tuhan. Itu aja bagi saya sih. Saya ini orangnya nggak begitu ribet-ribet banget sih. Jadi kita lihat aja lah perkembangannya nanti. Apa yang terjadi? Ya, kenapa? Saya juga selalu sesuatu pekerjaan itu usaha saya semaksimal mungkin, tapi namun terjadi tidak sesuai dengan harapan. Saya pulangkan kepada Yang Maha Kuasa. Selalu saya begitu sejak dulu. Ya, itu saja. Pak Haji, gimana menanggapi kemarin kata penjaga makam juga sebenarnya ini makam sudah akan direnovasi satu. Terus kemarin juga sudah dibuatkan mungkin pinggiran makam almarhumah sudah dibuat dari marmer yang berwarna hitam, sudah disiapkan. Gimana Pak Haji apabila makam ini akan dipindahkan paling lambat katanya bulan Oktober ya? Ya, kalau bagi saya sih yang sudah dikerjakan, ya kan sudah dikerjakan sebenarnya oleh orang penjaga makam. Ya sudah, ingin saya dilanjutkan. Namun demikian saya harus berkonsultasi juga dengan orang makam. Soalnya saya sendiri pun juga tidak tahu surat apa yang dikirim kepada orang makam, saya kan nggak tahu. Nah, tentu sesuai dengan kesepakatan saya dengan harus sesuai kesepakatan saya dengan orang makam apa yang apakah akan dilanjutkan pemugarannya atau akan dihentikan, itu harus saya musyawarahkan dulu dengan pihak penjaga makam. Pak Haji, cuman ada sesuatu mungkin dari benak Pak Haji atau mungkin dari lubuk hati Pak Haji, sesuatu yang disayangkan nggak sih dengan dipindahkannya makam, kan terjadi Gala lebih kesulitan untuk menemui mendiang ibunya gitu. Tentu ya, udah pasti. Dimana di sini kan dekat. Saya tadi ngomong setiap minggu saya ke situ mendoakan anak menantu saya, dua-duanya saya doakan. Kalau lagi cucu saya bangun pagi sehat, saya ajak ke situ. Ya. Namun kalau terjadi suatu saat umpamanya tidak bisa saya bertahan, habis kemampuan saya, ya, tentu ya hanya saya akan datang ke makam anak saya, sana menantu saya sana. Itu menurut saya sudah merupakan kerugian daripada cucu saya. Dimana cucu saya kalau dekat kan bisa saya bawa kapan-kapan aja, pagi ke sore kan. Kalau jauh tentu bisa. Jadi adalah sesuatu yang tidak nyaman dari pikiran saya jika itu memang terjadi. Namun saya hanya berusaha, keputusan di tangan Tuhan. Tuhan yang lebih berkuasa. Pak Haji, cuman kan ini pemindahan makam juga seolah-olah selalu dibahas sama pihak sebelah ya, maksudnya kayak akhirnya bisa dipindahkan ke, rencananya mau satu makam sama almarhum ibunya mendiang Vanessa juga ya. Nah, Pak Haji sebenarnya kalau mungkin saya tanya dari dulu memang sudah ada wacana seperti itu, atau mungkin mendiang Vanessa pernah ada ngomong kayak gitu nggak sih sebenarnya gitu, kepengenannya dia gitu? Ya, saya sih nggak pernah mendengar-dengar. Bagi saya tentu merujuk kepada hukum Islam saya. Artinya hukum agama saya dan pengajian-pengajian yang saya tahu ya. Artinya pengajian-pengajian yang saya pelajari dari agama saya tidaklah seperti itu. Bagi seseorang perempuan
itu apabila sudah mempunyai suami, itu suamilah yang lebih berhak. Itu setahu saya. Ya. Kalau dia punya anak, anaknya juga berhak. Ya. Bukanlah yang lain terlebih dahulu, tapi anak dan suami. Setahu saya seperti itu. Jadi kalau dulu sebelum dia punya suami, dia ngomong begini, dia ngomong begitu, itu kan bisa saja. Tetapi setelah kita ijab kabul menyerahkan anak, kalau saya menyerahkan anak ini kepada seseorang, artinya kepada suaminya, itu secara tidak langsung udah gugur dah. Tanggung jawab kita. Tanggung jawab sudah kepada suaminya. Kita nggak ada lagi tanggung jawab kita di situ. Itu menurut saya. Nah, dia punya anak, ternyata suaminya meninggal, maka anaknya pun lah mempunyai kekuasaan. Itu menurut saya. Tetapi kalau ada pihak lain berpendapat lain, ya saya nggak bisa berbuat apa-apa. Kan sekarang kan pemahaman kan berbeda-beda. Jadi saya kesimpulan saya nggak mendengar. Jadi saya berkesimpulan kemarin bahwa setelah dia menikah semuanya sudah di tangan suaminya menurut saya. Tetapi ternyata hal ini terjadi. Bahkan masih ada juga pihak-pihak lain yang ngerecokin, yang seakan-akan mempunyai andil di dalam rumah tangga anak saya. Di dalam rumah tangga anak saya sama istrinya masih ada lelaki lain yang punya andil, yang bisa ngomong begini begitu. Aneh enggak? Terus aneh bagi saya. Rumah tangga anak saya kok ada laki-laki yang lain yang bisa ngomong begini begitu. Saya dengar, aduh, saya jadi terkejut, saya kaget. Saya benar-benar tidak tahu dengan orang ini. Benar-benar tidak pernah mendengar orang ini. Ya? Apakah terjadi hal-hal lain di belakang suami saya? Allahu alam lah, hanya Tuhan yang tahu ya. Tapi kalau itu kuranglah elok menurut saya ya, kurang elok kalau hal-hal itu dibuat ya. Itu bukanlah sesuatu contoh yang patut kita lihat, kita dengar. Jadi saya benar-benar kaget. Saya sangat banyak saya kaget di dalam persoalan ini. Kaget. Karena selama saya memperhatikan anak, selama saya membantu anak saya, selama saya mengangkat anak saya ini, mempedulikan anak sama menantu saya ini, tidak ada hal-hal yang saya temui, tidak ada hal-hal yang saya alamilah, maksudnya dengan pihak-pihak lain yang ikut nimbrung membantu, baik dalam dia mendapat masalah keterlibatan permasalahan di Jakarta Barat kan datang jadi masalah, nggak ada pihak ketiga yang masuk, semuanya saya yang menyelesaikan. Ya. Terus dia hamil, istri saya yang antar ke rumah sakit, melahirkan, istri saya yang mendampingi, melahirkan istri saya yang mendampingi. Begitu dibawa pulang, istri saya yang memandikan sama mbaknya. Ya. Terus selanjutnya istri saya yang datang. Kok sekarang ada pihak ketiga? Bahkan ada keempat, kelima. Ada, iya banyak, 4, 5, 6. Banyak. Artinya pihak ketiga itu bukan satu orang, banyak. Kan itu aneh. Kenapa ini? Ada apa? Tetapi kami yang datang ya waktu masih anak masih kecil sekali ya, waktu siap melahirkan itu dalam pertama-tama dalam seminggu itu paling 3 kali 4 hari di situ ya. Pas melahirkan seminggu istri saya di situ kan gitu ya, istri saya ngurus. Setelah itu 3 kali seminggu, 4 kali seminggu datang mengurus. Nah, ada pihak lain. Sekarang saya jadi banyak bertanya itu ada apa ini ya. Aduh, kadang saya jadi bingung sendiri saya. Tapi lebih